Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kali ini kita akan bicara tentang seni menepis kesedihan. Artinya bagaimana cara membuat kesedihan kita, bagaimana cara membuat musibah kita menjadi rizki buat kita. Bagaimana kita membuat musibah itu menjadi hal yang menyenangkan, membuat kita merasa bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut juga nanti akan saya sampaikan apa doanya agar kesedihan itu, agar musibah itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Bisa menjadi sebuah proses kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kita. Bisa menjadi kenikmatan yang luar biasa hebat. Begini saudara, kita ilustrasikan bahwa musibah itu adalah satu keadaan yang membuat kita merasa sedih, merasa resah, gelisah, tidak nyaman, atau bahkan mungkin terhina. Sebelum saya bicara panjang lebar, saya ingin memberikan satu ilustrasi sederhana. Contoh, katakan saja saya sedang merasa kehausan. Saya sedang merasa dahaga luar biasa. Kemudian tiba-tiba saudara memberikan air mineral kepada saya. Air mineral ini jelas-jelas merupakan kenikmatan buat saya. Merupakan rezeki buat saya. Karena dia datang pada saat saya sangat membutuhkannya. Intinya air mineral ini adalah nikmat yang saya dapatkan. Sementara saya sedang haus. Tapi kemudian dalam menyikapi nikmat itu, dalam menyikapi rezeki itu, saya minum tanpa aturan. Glok, 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 glok. Sampai semua baju saya basah. Oke. Padahal saat itu cuaca sangat dingin luar biasa. Sudah dingin, tambah lagi baju saya basah. Tapi sekali lagi, baju saya basah akibat saya minum ini tanpa aturan. Sepertinya kalau saya pakai aturan, saya menggunakan aturan, itu akan aman-aman saja. Tapi karena saya merasa terlalu bergembira, lupa, akhirnya saya minum sekehendak hati saya. Yang membuat seluruh baju saya akhirnya basah. Sampai di sini adalah musibah buat saya. Karena cuaca sudah sangat dingin, baju saya basah. Ini musibah pertama buat saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua makhluk di marca pada ini, di bumi ini disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Meskipun mereka orang kafir, meskipun mereka orang musyrik, meskipun mereka orang zolim, karena mereka semua ciptaan Allah, Allah cinta kepadanya, Allah sayang kepadanya. Sehingga sekali lagi saya ingin membatasi dulu bahwa semua makhluk Allah dicintai oleh Allah. Semua makhluk Allah disayang oleh Allah. Begitupun saya, pada saat baju saya basah, akibat saya minum tadi, karena Allah Ta'ala sayang sama saya, Allah Ta'ala cinta sama saya, dibukalah baju saya. Tujuannya pertama, agar saya tidak terlalu dingin. Sebab cuaca saat itu sangat dingin, ditambah lagi baju saya yang dingin. Sehingga saya tidak sakit akibat baju dingin itu. Allah Ta'ala buka baju saya, menyelamatkan tubuh saya. Yang kedua, Allah ingin menjemur dulu baju saya. Agar pada saat baju saya kering, saya bisa menggunakannya lagi dan saya akan terhindar dari musibah kedinginan tadi. Tapi apa yang terjadi? Pada saat saya minum dan semua baju saya basah, pertama orang yang tidak menyadari adalah kita menghujat Allah. Kenapa musibah ini datang? Apa salah saya? Jelas-jelas salah kita tadi minum tanpa aturan.
Kita bertanya, apa salah saya sehingga musibah ini datang? Ditambah lagi Allah Ta'ala buka baju kita. Kemudian kita berteriak, mana keadilan Allah? Allah sedang mengazab saya. Dengan saya tidak memakai baju, semua orang melihat saya dan semua orang menghina saya. Aib saya dibuka hebat-hebatan. Subhanallah. Masalah saya bertubi-tubi. Sudah cuaca dingin, baju saya basah, itu masalah. Itu musibah. Ditambah lagi Allah Ta'ala membuka, menelanjangi saya. Bertubi-tubi saya mendapatkan masalah dalam hidup. Padahal itu adalah satu rangkaian. Pada saat baju saya basah dibuka sama Allah untuk dijemur agar kering dan kemudian saya gunakan lagi. Tapi karena ketidaktahuan kita sebagai manusia, dalam hal ini cerita ini, ilustrasi ini, ketidaktahuan saya sebagai manusia, maka saya menghujat Allah lantaran memberikan musibah baju basah dingin, ditambah lagi saya ditelanjangi, dipermalukan dan lain sebagainya. Padahal mari kita lihat. Pertama, akar permasalahannya apa? Baju saya basah itu lantaran saya menggunakan nikmat Allah tanpa aturan. Saya haus, saya dahaga. Allah Ta'ala berikan nikmat air mineral ini. Itu nikmat luar biasa. Mestinya saya minum menggunakan aturan. Aturannya bagaimana ya begitu? Aman saya. Tapi karena terlalu bergembira saya, akhirnya saya minum tanpa menggunakan aturan. Dan menyebabkan semua baju saya basah, saya kedinginan luar biasa. Karena saya kedinginan luar biasa, Allah masih tetap sayang kepada saya. Dibukalah baju saya. Yang menurut semua orang berkata bahwa Allah sedang menelanjangi saya, Allah sedang menghina saya, Allah sedang mengazab saya. Bukan. Allah hanya sekedar membuka baju, Allah jemur. Pinginnya Allah apa? Cicing, diam. Saya sedang menjemur pakaianmu, kamu diam di sini. Sebab kamu tidak menggunakan baju. Kalau bisa kamu bersembunyi di balik aku, di balik tabirku. Kamu berzikir, kamu bertaubat, sadari dulu kesalahanmu itu sambil menunggu bajumu kering. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau pernah berpesan kepada kita bahwa setiap kesialan itu ada masa waktunya. Maka tunggulah sampai masa waktunya itu berakhir, kesialanmu, musibahmu akan sirna dengan sendirinya. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah pada saat Allah membuka baju kita, sabar, tunggu sebentar. Bahkan meskipun kita tidak berbuat apapun, kita tidak berzikir, kita tidak melakukan apapun, diam saja, hanya menunggu baju kita kering, itu saja sebetulnya sudah cukup. Apalagi jika kita bersembunyi di balik tabir Allah. Artinya pada saat musibah-musibah itu datang bertubi-tubi kepada kita, lekaslah kita bersembunyi di balik tabir kuasa Allah. Melalui apa? Dekatkan diri kita kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, sadari dulu kesalahan kita. Semua ini terjadi karena kita menggunakan nikmat-nikmat Allah tanpa aturan. Semau-mau kita, yang akhirnya menyebabkan musibah itu datang menimpa kita. Padahal setelah baju itu kering, kita dipersilahkan menggunakan kembali dan semua akan baik-baik saja. Jadi kembali ke pokok permasalahan bahwa musibah itu datang karena kesalahan kita. Bukan kesalahan Allah. Menurut saya Allah Ta'ala tidak setega itu mengazab manusia, siapapun manusia. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, La yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan berbuat curang, tidak akan menyakiti siapapun di antara makhluknya. Saudara, ma'asyiral muslimin wa muslimat yang menyaksikan ini, semoga Allah Ta'ala muliakan kita. Rasulullah SAW bersabda, kita ini diancam oleh dua perkara. Yang pertama, kita diancam oleh rasa tidak tahu kapan, di mana, dan sedang apa kita pada saat terakhir kita meninggal dunia. Kita tidak tahu di mana, bagaimana cara kita meninggal dunia.
Yang kedua, kita juga tidak tahu dosa yang mana yang akan menjadi musibah buat kita. Kita diancam oleh dua perkara itu. Akan tetapi, jika kita menyadari benar bahwa musibah itu adalah karena faktor kesalahan kita, bahwa kita sudah diberi nikmat oleh Allah, tapi kemudian kita gunakan nikmat itu, rezeki itu tanpa aturan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu akan berdampak negatif buat kita. Seperti tadi, saya gunakan air mineral ini, padahal saya sedang haus. Saya diberi oleh Allah nikmat air ini, tapi saya minum air ini tanpa menggunakan aturan yang ada, akhirnya membuat seluruh baju saya basah. Dan karena sayangnya Allah, maka Allah Ta'ala buka baju saya untuk dijemur agar kering kembali, sehingga saya bisa menggunakannya dan hidup normal seperti biasanya. Saudara hadirin yang Allah Ta'ala muliakan, kasus ini adalah gambaran musibah buat kehidupan manusia. Barangkali di antara kita ada yang mendapatkan nikmat dari Allah, tapi kemudian terlalu bergembira kita, atau bahkan mungkin kita lupa kepada Allah Ta'ala. Akhirnya kita menggunakan nikmat itu, rezeki itu berdasarkan kehendak kita, tanpa mengikuti aturan ajaran agama yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Itulah kemudian rasa tidak enak, rasa tidak nyaman berangkat dari dosa-dosa kita. Meskipun demikian, Allah tetap sayang kepada kita. Allah tetap mencintai kita, yang akhirnya Allah menyelamatkan kita dengan cara membuka baju kita. Bukan Allah sedang membuka aib kita. Bukan. Bukan Allah sengaja ingin menyakiti kita. Bukan. Bukan Allah Ta'ala ingin membalas semua keburukan. Bukan. Bukan Allah. Bukan Allah. Lagi-lagi keburukan yang kita hadapi, keburukan yang kita dapati, itu adalah hasil dari perbuatan kita. Kembalilah kepada Allah. Sadari benar kesalahan-kesalahan kita dengan cara bertobat. Itulah yang kemudian Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Allah Adam ketika beliau melakukan kesalahan. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah tahu Adam itu salah. Tapi kemudian Allah ajarkan kalimat untuk bertaubat, menyadari kesalahannya dengan cara beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah sambil menunggu baju kita kering. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, baju kering, kita bisa menggunakannya kembali dan kita bisa hidup normal. Artinya pada saat kita terkena musibah, kembali dulu kita kepada Allah, sadari dulu bahwa ini adalah kesalahan kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada sesuatu yang terjadi pada kita kalau bukan disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Apakah itu kebaikan maupun keburukan. Kebaikan kita jelas Allah Ta'ala berikan sebagai nikmat rezeki buat kita. Keburukan yang kita rasakan jelas itu adalah karena kesalahan kita menggunakan rezeki atau kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini saya berharap kita bisa memanage setiap keadaan yang sedang kita rasakan. Kalau keadaan yang kita rasakan ini kita rasa nyaman, enak, dan membuat kita gembira, sadari itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala. Gunakan itu sesuai aturan. Obat itu bagus. Tapi kalau tidak kita gunakan sesuai aturan, jadi musibah buat kita. Nikmat itu luar biasa, bagus. Allah Ta'ala memang ingin memberikan yang terbaik buat kita. Tapi betapapun nikmat itu baik, betapapun rezeki itu baik, namun kalau kita menggunakannya tanpa aturan ajaran agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu akan berdampak musibah buat kita. Kalau musibah itu sudah terjadi pada diri kita, keep silent. Bersembunyilah di balik tabir Allah. Bagaimana caranya? Duduk, tunggu sampai Allah Ta'ala menyelesaikan musibah itu sambil kita beristighfar kepada Allah. Cukup itu saja. Bab yang pertama, kita sudah mengenai amalan doa. Saya ingat sejarah ketika dahulu seorang wanita yang suaminya meninggal dunia akibat perang. Padahal suaminya itu adalah orang paling baik pada zaman Rasulullah. Dia hafid, dia berani dan lain sebagainya. Meninggal dunia. Istrinya ini menangis terus. Sudah tua memang, sudah tua.
sudah sekitar umur 71 tahun. Karena menangis terus, Rasulullah datang menghampiri. Zainab namanya. Ditanya, kenapa Zainab? Aku melihat engkau menangis terus. Aku kehilangan suami terbaik saya. Tidak ada orang yang terbaik di sini kecuali suami saya. Bagaimana aku tidak sedih? Lalu kemudian Rasulullah mendapat wahyu dari Jibril. Ajarkan dia doa agar dia membaca doa-doa itu. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan, wahai Zainab, bacalah doa ini. Allahumma ajirni min musibati wa khlifli khairan minha. Allahumma ajirni min musibati wa khlifli khairan minha. Ya Allah, jauhkan saya dari musibah saya dan berikan ganti musibah saya ini dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Diterimalah doa itu oleh Zainab, dibacanya setiap habis sholat. Bahkan kemanapun dia pergi, doa itu selalu dibaca karena cintanya Zainab kepada doa tersebut. Kemana-mana dia baca. Sebulan kemudian Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada perintah dari Allah agar engkau menikahi Zainab. Rasulullah kaget. Zainab? Ya, Zainab wanita tua itu yang suaminya meninggal dunia. Iya, Zainab yang orang hitam itu yang umurnya 73 tahun. Iya, kata Jibril. Ada apa Jibril? Itu disebabkan karena engkau memberikan doa yang sangat mustajab. Karena tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada dia kecuali engkau. Sedangkan Zainab meminta kepada Allah agar dia dihindarkan dari musibahnya dan digantikan musibah itu dengan yang lebih baik daripadanya. Engkau tahu bahwa Zainab itu telah kehilangan suami terbaik. Laki-laki terbaik di tempat ini. Dan tidak ada yang lebih baik kecuali engkau. Maka Allah Ta'ala ingin mengabulkan doa Zainab. Engkau diperintah untuk menikahi Zainab. Kaget luar biasa. Akhirnya Rasulullah datang ke Zainab. Wahai Zainab, Allah telah berfirman, memberikan wahyu kepadaku. Aku diperintah untuk menikahimu. Kaget Zainab. Ada apa ya Rasulullah? Itu karena keberkahan doa yang engkau baca. Engkau meminta kepada Allah, Allahumma ajirni min musibati wa khlifli khairun minha. Ya Allah, jauhkan saya dari musibahku dan gantilah musibahku ini dengan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Engkau telah kehilangan suamimu yang terbaik di negara ini. Tidak ada yang lebih baik kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berkenan engkau menikah dengan Rasulullah. Betapa bahagianya Zainab, betapa senangnya Zainab, yang pada akhirnya Zainab bilang ke Rasulullah, Ya Rasulullah, engkau menikahiku, aku senang sekali. Tapi ketika engkau telah menikahiku, maka aku berikan jatahku, jatah malamku untuk istrimu Aisyah. Hadirin yang Allah Ta'ala muliakan. Lagi, pada saat kita terkena musibah, sadari sesungguhnya musibah itu datangnya dari kesalahan kita. Dari keteledoran kita. Karena kita menggunakan nikmat tanpa aturan. Tunggulah sebentar sampai Allah Ta'ala menyelesaikan musibah itu. Semua ada prosesnya. Semua ada waktunya. Kita hanya dipinta untuk sabar sebentar, menunggu proses yang sedang dilakukan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat sesuatu. Jangan berbuat bodoh. Jangan berbuat gegabah pada saat musibah itu datang. Karena perbuatan kita, sepintar apapun kita untuk menyelesaikan musibah kita, jika itu di luar dari kehendak Allah, hanya akan menambah kesulitan kita. Hanya akan menambah musibah kita. Keep silent. Berhenti sejenak. Tidak harus terus berlari. Kita hanya butuh berhenti sejenak untuk beristirahat agar kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Sekali lagi, don't baper. Jangan pakai baper dalam menghadapi musibah. Serahkan kepada Allah. Karena itu adalah kesalahan kita. Bersembunyilah di balik tabir Allah dengan istighfar sampai Allah Ta'ala menyelesaikan musibah itu.
Orang-orang yang beriman, kata Allah, dicabut oleh Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dicabut rasa takutnya. Dicabut rasa khawatirnya. Bagi orang-orang yang beriman, jaminannya adalah tidak akan takut, tidak akan sedih. Itu jaminan Allah. Selama dia percaya kepada Allah, bahwa Allah sedang menyelesaikan setiap perkara-perkara yang membuatnya tidak nyaman. Terakhir saya ingin sampaikan, saudara yang berbahagia, pada saat ada musibah, tunggu saja, bersembunyi saja di balik Allah melalui istighfar. Bersembunyi di balik tirai istighfar. Sadari dulu kesalahan kita. Tunggu. Tidak perlu melakukan apapun, kecuali beristighfar kepada Allah. Sampai Allah Ta'ala sendiri yang menyelesaikan. Jangan bertindak gegabah, karena itu nantinya hanya akan menambah kerisauan, kegelisahan, keresahan, musibah-musibah yang menimpa kita. Tunggu, terus bersembunyi di balik istighfar, bangun, pautkan hati kita kepada Allah. Nanti Allah Ta'ala ketika sudah selesaikan masalah kita, kita akan diperintah kembali, akan diberikan rasa dalam hati kita untuk berjalan kembali. Seberapa cepat rasa itu muncul, seberapa pasrah kita kepada Allah pada saat kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau kita hanya menunggu tanpa melakukan apapun, mendekatkan diri kepada Allah tidak, istighfar tidak, barangkali mungkin agak lama proses itu. Proses penyelesaian. Ini bukan masalah Allah Ta'ala tidak mampu mempercepat proses itu, bukan. Akan tetapi kita tidak mampu merubah kebiasaan kita. Tadinya kita jarang ibadah, tadinya kita jarang berzikir, terkena musibah, kita tetap tidak mau berzikir juga. Artinya itu tidak merubah mental kita, tidak merubah cara berpikir kita. Padahal Allah Ta'ala berfirman, la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Allah tidak akan rubah nasib kaum kalau pribadinya tidak mau merubah. Hidup kita tidak akan berubah selama kita tidak mampu merubah isi kepala kita. Terkena musibah, terkena kerisauan hati, terkena kegelisahan, lekas bersembunyi di balik tabir istighfar. Dekatkan diri kita kepada Allah agar Allah lebih cepat memproses penyelesaian musibah-musibah kita itu. Kapan selesainya? Nanti Allah Ta'ala berikan di dalam hati kita rasa la khaufun alaihim walahum yahzanun, sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Adapun doanya, silakan minta kepada Allah pada saat kita terkena musibah setelah saudara beristighfar kepada Allah. Allahumma ajirni min musibati wa khlifli khairan minha. Allahumma ajirni min musibati wa khlifli khairan minha. Ya Allah, jauhkan saya dari musibahku dan gantilah musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik dari itu. Ini doa yang langsung diajarkan oleh Allah kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan karamah Rasulullah Muhammad SAW, syafaat Rasulullah, keberkahan Rasulullah mampu membuat kita terangkat dari satu musibah menuju derajat yang jauh lebih mulia daripada sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ma'assalamah hatta laqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.